Saudara sekalian, mari kita mulai dalam ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mohon harapan dan kuasa Tuhan turun memberikan damai sejahtera. Dan kita mendengarkan firman-Nya, biar kuasanya bekerja di atas kita sekalian. Mari kita naikkan pujian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah itu bagi kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam
kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan meskipun kami berjauhan dan saling tinggal di rumah. Tetapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap rumah kami, dan sejauh mana kami berhimpun, jarak tidak membuat kami jauh. Tetapi karena kehadiran Tuhan, kami menjadi dekat, bahkan dipersekutukan di dalam satu roh untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, membangun dan menguatkan kami. Karena kami yakin Tuhan mengasihi kami semua, dan Tuhan menjadi kota benteng perlindungan bagi kami semua. Itu sebabnya kami tidak akan takut selama firman Tuhan kami yakini dan kami percayai dengan sepenuh hati. Maka Allah akan membuktikan kuasa-Nya dalam memelihara dan memberkati kami sekalian. Kami mengucap syukur, Roh Kudus memberi hikmat, budi kepada kami untuk bisa menangkap firman Tuhan, sehingga firman menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga, kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan kita buka Alkitab kita. Tadi kita sudah baca melalui pujian, yaitu Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Itu yang sudah kita baca sebagai satu pokok pembahasan pada hari ini adalah Allah kota benteng kita. Itu judulnya dalam perikop, Allah kota benteng kita. Ya, yang kita baca, mari kita mundur sedikit, kita buka di pasal 31 di Mazmur juga, pasal 31. Kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 31 ayat 2 dan 3. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi saudara sekalian, kita bisa lebih jelas bahwa kita hanya mempunyai satu pengharapan yang bisa menjamin kehidupan kita aman, yaitu kota benteng ialah percaya dan berserah kepada Tuhan. Menjadikan Allah sebagai kota benteng. Kota benteng. Kalau kita mengingat kota benteng, jadi pertahanan zaman dahulu yang kita kenal yaitu kota Yeriko. Ya, kita ingat ya, kota Yeriko. Kita tidak usah membaca, tentu kita paham tentang kota Yeriko. Itu tembok tebalnya bisa dilalui mobil, sehingga begitu tebalnya tidak mungkin ada kuasa lain yang bisa merobohkannya. Itu sebabnya untuk merobohkan benteng Yeriko itu Tuhan yang mempunyai cara. Kuatan manusia tidak mungkin, tetapi dengan pertolongan Tuhan mungkin. Mesti harus mengikut petunjuknya Tuhan supaya kota benteng itu roboh. Nah, gambaran dari pertahanan yang sangat kuat yang tidak mungkin ditembus oleh kekuatan apapun secara manusiawi adalah ya tembok Yeriko itu. Kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk dan cara untuk merobohkan tembok Yeriko, tidak ada yang bisa merobohkan itu
sekalipun itu adalah tentara Israel yang dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki tanah perjanjian. Pertama yang harus dihadapi adalah kota Yeriko. Jadi ini yang harus dirobohkan. Itu sebabnya Tuhan membuat suatu cara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa pengikutan kita kepada Tuhan beralih kepada pengikutan yang rohani, bukan yang jasmani. Sebab perjalanan kita bukan dengan penglihatan, terjemahan lama begitu, tetapi dengan iman. Nah, ini Tuhan menuntun sebelum masuk ke Kanaan diberi suatu tanda bahwa kalau sepenuh berharap kepada kemurahan Tuhan akan mengalami kemenangan. Makanya kota benteng itu dirobohkan bukan dengan kekuatan digempur, tetapi hanya dikelilingi satu hari satu kali, dan pada hari yang ketujuh 7 kali dengan ketentuan-ketentuan yang saudara bisa baca kembali di Yosua. Ya, ini adalah kebenaran Tuhan yang memberikan gambaran betapa kokohnya itu benteng Yeriko. Demikianlah digambarkan bahwa kalau Allah kita menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, maka tidak ada kuasa lain yang bisa merobohkannya. Ini zaman dahulu bentengnya adalah kota di tembok. Kalau sekarang sudah nggak begitu lagi, nggak ada, nggak tahu. Itu tembok Berlin juga sudah tidak ada. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam dunia sekarang ini, kota benteng itu bukan dalam bentuk yang seperti tembok Yeriko atau semacamnya. Tetapi saya ingin menulis kepada saudara supaya bisa diingat apa sih benteng pertahanan masa kini itu apa. Benteng pertahanan masa kini yaitu berupa deposito, tabungan, saham atau sejenisnya menjadi suatu benteng pertahanan. Ya, itu kekuatan orang yang kuat di bidang itu, maka bagaikan terlindung dari semua kesukaran, kekurangan dan hal. Dia akan hidup enak karena mempunyai benteng perlindungan. Yang pertama deposito dan sejenisnya ini dalam bentuk uang. Kalau investasi itu dalam bentuk benda atau barang, misalnya rumah, tanah, gedung, ruko, rukan, ya, atau sawah, mobil, emas, gitu. kebun jeruk, kebun nanas, kebun jati, seperti itu, kebun manggu barangkali begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah investasi atau bentuk pertahanan hidup. Itu sebabnya orang yang berlimpah-limpah dia akan dikembangkan, dan benteng hidupnya adalah bentuk-bentuk seperti itu di zaman sekarang ini. Tapi telah dibuktikan bahwa sekarang ini meskipun bentengnya itu kuat, runtuh juga. Bukan karena hal-hal yang luar biasa, tapi nggak kelihatan. Namanya corona itu tidak kelihatan. Itu bisa runtuh semuanya. Ekonomi menjadi runtuh. Yang punya kekayaan dan pabrik runtuh. Apalagi yang kecil, dia tambah runtuh. Karena memang penghasilannya sedikit, dia di PHK dan tidak bisa bekerja. Akhirnya juga mengalami kesukaran. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa kekayaan atau yang disebut sebagai kekayaan itu tidak menentu. Itu sebabnya ditulis
oleh firman Tuhan sebagai nasihat untuk mengingatkan kita, yaitu ditulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 saja saya bacakan, nanti saudara bisa membaca satu perikop ya, sebab kita ini adalah disebut sebagai manusia Allah, manusia rohani. Seharusnya ini menjadi satu pedoman supaya nanti kalau ada satu perubahan dia tidak menjadi gentar dan takut, sebab dia bukan mengandalkan ini. Makanya diingatkan di 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, saya baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi saya simpulkan dengan tulisan pendek saja, jangan berharap sesuatu yang tak tentu. Lantas yang tak tentu itu disimpulkan dengan nama satu kata, yaitu kekayaan. Jadi kekayaan itu bentuknya bisa uang, bisa investasi dan lain sebagainya. Ya. Ternyata bahwa nasihat itu sebagai penekanan, makanya saya sebut firman Tuhan mengingatkan. Sebab dari zaman dulu sudah ditulis bahwa memang bentuk yang disebut kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak tentu. Ya, mari kita baca, kita buktikan apa benar bahwa itu sesuatu yang tidak tentu. Ya, tentu, tidak tentu itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau lepas mungkin bisa dicapai lagi, atau mungkin nggak bisa sama sekali. Ya, mari kita lihat di Amsal pasal yang ke-23 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Di Amsal, di Perjanjian Lama sudah menulis jauh-jauh hari tentang kebenaran ini yang berkenaan dengan kekayaan. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Gambarkan ini. Bukan tidak boleh kaya, tetapi jangan itu menjadi suatu tumpuan hidup, kebanggaan. Makanya di 1 Timotius tadi dikatakan menjadi orang tinggi hati, seolah-olah dia bisa kuat segala-galanya dan itu bisa mengatasi kesukaran. Terbukti sekarang ini dengan sesuatu yang kecil saja, ya, maka itu menjadi hilang, lenyap, terbang. Digambarkan di sini, tiba-tiba ia bersayap. Itu hanya untuk menerangkan uang saudara yang gak akan ada sayapnya lah, gitu ya. Tapi itu memberikan gambaran, bersayap itu burung saja yang bersayap. Jadi kalau untuk mengerti penjelasan ini, ya saudara ingat yang bersayap itu burung. Misalnya burung sudah jadi milik saudara, kemudian dibawa pulang, dimasukkan ke apa itu namanya, sangkar, ya sangkar, kurungan burung itu, kurungan burung. Nah kalau suatu kali itu lepas itu burung, nah itu ada dua kemungkinan, bisa ditangkap lagi atau dia terbang terus nggak bisa ditangkap lagi, sudah ya udah hilang. Karena dia punya sayap, lantas terbang.
ya seperti untung-untungan. Itu sebabnya ya prediksi-prediksi ada oleh karena akibat sekarang kita sudah berdiam diri di rumah dan semua kegiatan menjadi lesu dan juga ekonomi menurun. Bukan menurun tapi sudah sangat rendah. Itu sebabnya mulai dicoba untuk beberapa daerah yang memungkinkan dilonggarkan, tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Ternyata penyebarannya meningkat. Itu terbukti, saya mengikuti setiap. Ya, sekarang sudah lebih dari 1.000, di atas 1.000 ya, mulai dibuka itu di atas 1.000. Nah, saudara, itu tiap hari. Sebelum itu masih lumayan baik lah. Sekalipun besar juga, 700-800 itu ya besar kalau tiap hari orang yang kena segitu. Tapi setelah dilonggarkan itu 1.000, artinya bahwa harus memperhatikan. Itu sebabnya daerah kita harus mendengar himbauan dari pemerintah daerah Jawa Barat bahwa diperpanjang PSBB-nya diperpanjang sampai 26 Juni. Ya, ini tanda bahwa kita harus tetap, kalau tidak sangat penting untuk berdiam diri di rumah. Di rumah. Kalau toh melakukan satu kegiatan harus dengan protokol kesehatannya. Ya logis, begitu. Memang harus begitu. Kalau enggak menambahi bencana itu. Padahal sekarang sudah sangat berat ya, dalam semua. Jadi gambaran ini ingin menunjukkan kepada kita supaya kita sadar, dan di dalam masa-masa sukar seperti ini, mari kita membangun suatu terobosan baru. Nah ini kalau dibilang terobosan, nah ini sebab mengandalkan Tuhan itu sesuatu yang buat orang yang suka berpikir logika agak susah yang mengandalkan Tuhan. Tapi kita adalah orang percaya, orang beriman, percaya akan kebenaran firman Tuhan dan ingin mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah kalau ingin mendapat perlindungan dari Tuhan, ya andalkan Tuhan, kan logisnya begitu ya, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan benteng pertahanan masa kini itu tadi yang saya jelaskan. Meskipun itu masih bermanfaat dan masih bisa mendapatkan keuntungan dari situlah ya, sekalipun sukar susah, tetapi kita masih bisa ya memanfaatkan sisa-sisa yang ada. Tapi begitu rumitnya ya, karena orang harus bertanggung jawab terhadap sesamanya ya, itu kan pikirannya tidak sesederhana itu. Ya udah tinggal ditutup aja pabriknya terus orangnya itu kayak bagaimana ini tuh? Orang segitu banyaknya. Bagaimana nasib mereka? Itu tidak bisa begitu saja. Itu sebabnya ada pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan. Itu sebabnya perlu, karena itu disimpulkan ini adalah bukan masalah orang per orang. Ini masalah kita bersama. Ya mesti bersama-sama ya, yang kuat untuk menolong yang lemah dan saling memberkati. Saling memberkati. Tapi kalau orang tidak biasa untuk menggunakan satu sisi lain dalam kehidupan, yaitu sisi yang rohani, maka dia ketakutannya itu sangat takut, mencekam, sehingga dia melakukan, sehingga lakukannya ngawur. Kalau nggak ada yang halal, yang haram pun diterjang juga. Nah, kan jadi masalah baru.
Itu sebabnya bukan hanya kesukaran dalam arti makan dan minum, tapi kejahatan dan peluang-peluang yang tidak baik mulai bermunculan, sehingga tugasnya menjadi sangat berat untuk menjaga kestabilan kehidupan kita secara bangsa. Karena itu sebabnya kita perlu memperhatikan kebenaran ini untuk mengandalkan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan berkemurahan atas kesukaran-kesukaran ini. Ya, mari kita baca di Yeremia pasal yang ke-17, ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saja. Nanti saudara baca seluruhnya dari perikop tentang ini, Yeremia 17 ini. Ya. 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memang ada kesukaran, tetapi Tuhan, kalau dia dijadikan sebagai kota benteng, maka orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap diberkati. Diberkati dalam arti dicukupkan. Ya. Sebab apa yang dibuat akan menghasilkan buah, tidak akan berhenti menghasilkan keuntungan dan buah. Ya. Mungkin suasananya berbeda, tetapi tetap kesimpulannya mengandalkan Tuhan adalah dia bisa diberkati. Dan berkat yang paling utama yang tidak bisa lepas dari hidup adalah berkat kebahagiaan, damai sejahtera. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang bisa menjaga nyawamu. Tuhan bukan hanya melindungi, dikasih makan, tapi menjaga nyawamu. Ya. Nah, jadi saudara, kita diberikan firman Tuhan suruh mengandalkan Tuhan itu sebab ini kesempatan si jahat. Nah, karena ada si jahat. Ini ajaran Tuhan untuk mengingat bahwa keadaannya umpamanya nggak ada yang jahat juga, ini sudah sukar. Lah ditambah dengan jahat, ada si jahat, jadi tambah sukar, tambah berat. Itu sebabnya pertaruhan hidup iman kepada Tuhan sungguh-sungguh harus dibuktikan. Sebab semuanya begitu. Saya mendengar kesaksian-kesaksian bagi beliau-beliau yang berhasil lolos dari COVID-19 sekalipun terkena, kemudian direhabilitasi, dirawat, kemudian bisa lepas sehingga dinyatakan sembuh dan bersih dari virus COVID-19. Kesaksian beliau-beliau ini mengatakan bahwa banyak hal yang diceritakan, tapi satu hal yang saya tangkap adalah itu si dokter, si perawat, dan semua para medis yang merawatnya itu sudah berjuang begitu rupa, tapi selalu kata-kata ini yang tidak pernah tidak diucapkan, bahkan diucapkan berkali-kali, yaitu kita berdoa ya Pak, berharap kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon mujizat Tuhan, kita tetap percaya Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan memulihkan, berdoa ya Pak, berdoa, mohon kepada Tuhan, sebab Tuhan yang melindunginya. Itu diucapkan berkali-kali sambil dihibur dengan kekuatan kata-kata yang positif. Itu saja. Jadi mengandalkan Tuhan bukan saja supaya bisa makan,
diberkatilah itu bukan diberkati supaya bisa makan, tetapi damai sejahtera, kesembuhan, perlindungan, kesehatan dari Tuhan. Karena ada si jahat. Nah, si jahat ini siapa? Siapa yang disebut si jahat? Yaitu si iblis. Iblisnya ini sama-sama nih jahat. Sudah musuhnya yang sekarang membuat susah. Corona juga nggak bisa dilihat, nggak kelihatan. Entah kapan akan berhenti dia. Dan vaksinnya juga tidak semudah untuk diterima. Itu jangka waktu yang lama pasti menemukan itu. Terus ditambah sama yang nggak kelihatan yang lain, yaitu iblis. Makanya Tuhan mengajar dari sejak semula. Di Matius pasal 6 ayat yang ke-13 itu adalah rangkaian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya memohon, ajarlah kami berdoa. Kemudian Tuhan mengajar murid-murid berdoa, ya, yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ya, saya tidak membaca mulai ayat 9 itu doa Bapa kaminya. Ya, karena itu berdoalah demikian Bapa kami, itu mulai ayat 9. Kita baca ayat yang ke-13. Ya, itu mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, ini ajaran Tuhan. Berarti ada si jahat. Ya, jadi perhatiannya jangan hanya soal bagian di atasnya, berilah kami rezeki makanan, bukan hanya itu. Tetapi waktunya bahwa kita harus berperhitungan dengan si jahat. Sebab si jahat, yaitu iblis itu, kesempatannya tinggal sedikit. Dia akan bekerja begitu rupa. Itu sebabnya saudara saya simpulkan bahwa jangan ada yang merasa dia bisa sendiri. Nggak bisa. Harus mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Nggak bisa sendiri. Ya, saya akan ganti halaman untuk menjelaskan ini. Saudara perhatikan, mungkin ini agak memerlukan keseriusan untuk mendengar. Ya, jangan merasa bisa sendiri. Kalau dulu sebelum COVID-19, ya orang seperti ada kebanggaan diri, dia bisa berhasil dan bisa mandiri. Sekarang tidak bisa bilang sendiri itu, tidak bisa. Harus bersama-sama ya, untuk mengatasi kesukaran ini. Dan kalau enggak, nanti yang sini mau di sana enggak mau, wah jadi ini benar enggak selesai-selesai. Nah, buktinya ini sudah turun, nanti terjadi lagi merah lagi. Ya, karena kerumunan tidak susah waktu itu. Jadi itu mestinya bisa turun-turun kalau ada kedisiplinan. Disiplinan itu bersama-sama. Kalau yang lain enggak, ya yang lain ya enggaklah nurut. Ya itu sama-sama, bersama-sama. Tidak bisa maunya sendiri. Kalau maunya sendiri enggak akan pernah selesai gitu. Jadi tidak bisa sendiri. Kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat, memberi kekuatan untuk kita dibuka pengertiannya. Memang Tuhan pun juga mengajari begitu, bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Ya, mari kita lihat ya di sini. Dimulai dari yang kecil, tidak sendirinya. Mari kita lihat ayat 13 itu tadi. Ya, janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat, yang jahat. Jadi sebenarnya aslinya kita sendiri ini sebetulnya tidak mampu menjaga diri sendiri supaya tetap aman, itu tidak bisa. Kita perlu bantuan orang lain bersama-sama. Secara umum kita bisa memahami sendiri. Sendiri ini juga nggak bisa bikin sendiri. Ya, baju ini juga nggak bisa. Ya,
Kalau saudara pas memang tukang jahit ya bisa bikin sendiri. Tapi kita nggak bisa. Tapi sekalipun dia bisa jahit, ya nggak bisa bikin kancing sendiri, nggak bisa bikin benang sendiri, kan nggak bisa. Orang lain yang bikin benang, orang lain itu nggak dirangkai-rangkai sehingga semuanya jadi karena karyanya orang banyak gitu. Jadikan satu namanya baju gitu. Tapi ini dibuat oleh bermacam-macam orang, macam-macam profesi. Jadi bersama-sama semua. Saudara bisa makan juga bukan hasil sendiri itu. Itu kalau nggak ada yang jual beras, saudara nggak bisa makan tuh. Kalau nggak ada yang ke kebun, nggak ada sayuran, nggak ada. Jadi jangan membanggakan uang. Uang itu nggak bisa kalau nggak ada yang jual bagaimana. Kemarin waktu tsunami itu, ya sementara kita kan suruh ngungsi. Begitu ngungsi saya naik ke atas, orang-orang pada masuk ke di atas sana karena ada rumah makan di atas itu. Pikir kita masih sore nanti aja lah. Begitu orang sudah selesai rada longgar, datang ke situ maksudnya sudah jam 6-an lebih itu, hampir setengah 7. Ayo kita makanlah di sini aja makannya. Situ tidak ada Pak, habis. Yang lain, iya saya tadi juga habis. Oh, jadi ternyata habisnya sudah dari tadi. Hanya orang situ balik habis. Duitnya ada, mau dimakan duit. Nggak bisa. Begitu setengah 7 baru pulang. Kita ingat di rumah ada nasi sedikit, cuma 1 piring. Tapi yang ikut pulang kan 4 orang. 1 piring dibagi 4, ya dibagi 4 lah. Makan seadanya. Habis itu terus pergi ke luar kota karena diimbau. Nah, itu kenyataan yang ada bahwa kita tidak bisa sendiri, mesti bersama-sama. Ya, mari kita lihat ini. Jadi mengandalkan Tuhan itu sama dengan membangun benteng. Itu. Jadi ungkapan yang tadi Allah kota benteng kita, terus disambung dengan Yeremia, siapa yang mengandalkan Tuhan diberkati. Karena kalau mengandalkan Tuhan itu, kalau disambung itu disimbolkan seperti orang membangun benteng. Membangun benteng, kan benteng harus ada dibangun. Nah, persekutuan kita mengandalkan Tuhan itu harus dibangun. Nah, caranya, teknisnya, langkah-langkahnya demikian. Saudara perhatikan, membangun benteng itu langkahnya seperti ini. Ya, mari kita bangun, kita baca di Pengkhotbah. Ini langkah untuk membangun benteng. Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Ya, nanti baca satu perikop tentang kesia-siaan hidup. Jadi mesti memperhatikan poin-poin yang ditulis di situ. Nah, ini saya bacakan poin pentingnya supaya jangan benar-benar jadi sia-sia di hidup tadi. Apa yang dibanggakan ternyata keliru, sehingga dia tidak aman karena dia melupakan dalam hal membangun benteng. Ya, ayat 9 sampai ayat 12 ini yang saya ingin jelaskan pada saudara. Ya, 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Karena berdua tadi. Tetapi wahai celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Titik. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, ini bahasanya agak rumit, mesti saudara nanti ulangi berkali-kali. Sebab disebutkan di sini berdua itu lebih baik. Jadi harus ada orang lain.
orang lain, berdua. Sebab kalau satu itu namanya sendiri. Sendiri itu satu. Kalau berdua itu ya dua. Namanya juga berdua, kan dua. Ini umum. Berdua sama siapa? Oh, dia sama adiknya. Oh, dia sama temannya. Oh, dulu teman SMA-nya dia itu berdua bisa. Ya, berdua sama siapa saja berdua. Ya, umum. Berarti ada satu, terus ada bawa temannya satu. Umum. Itu berdua. Tapi yang dimaksud berdua lebih baik di sini itu harus dibaca sampai ayat yang ke-12 tadi. Kalau enggak nanti enggak bisa ngerti apa artinya membangun benteng, mengandalkan Tuhan. Tuhan itu melihat dan mengukurnya dari sini. Jadi berduanya ini sebetulnya bukan asal teman. Mari kita lihat. Tapi ini bahasa rohani, ini bahasanya Tuhan yang perlu keseriusan untuk mencernanya. Mohonlah hikmat Tuhan supaya Tuhan bisa memberi pemahaman tentang hal ini. Ya. Saya tulis hanya firman Tuhan yang mengatakan kamu bukan dua tetapi satu. Ini susah nih. Orangnya memang dua, tapi kamu bukan dua tetapi satu. Kalau pertemanannya itu bukan asal teman, yang disebut berdua itu satu, itu kita kan tahu ya di Matius pasal 19 di sana. Perjodohan itu kamu bukan lagi dua, suami istri itu. Ya, jadi suami istri itu bukan dua, padahal dia dua, kan suaminya satu, istrinya satu. Orang satu, bukan setengah orang. Kamu setengah orang, dia setengah orang dan dijadikan jadi satu orang. Enggak, suaminya satu, dia satu. Tapi Tuhan, ini kan bahasa hikmat. Kalau bisa menangkap, inilah jalan Tuhan, cara Tuhan untuk menyatakan dirinya supaya Tuhan permanen ada di dalam kehidupan itu. Gitu. Ya, bahasanya begitu. Agak rumit ini bahasa. Tapi kalau saudara bisa mengikuti, saudara perhatikan di sini. Jadi hanya Tuhan saja yang berkata, kamu bukan dua, tetapi satu. Itu suami istri, suami istri. Nah, suami istri itu bukan dua, tetapi satu. Kalau teman, kan enggak satu. Jangankan teman, orang tua sama anak saja tidak ada yang dia mengatakan orang tua dan anak kamu satu, enggak ada. Sebab anak itu nanti akan pada waktunya menjadi besar, terus bersatu dengan suaminya kalau dia perempuan, kalau laki ya bersatu dengan istrinya nanti, hingga menjadi satu keluarga sendiri. Ya, nanti akan jadi satu dengan jodohnya nanti pada waktunya. Jadi anak itu tidak ada tulisan bahwa dia satu, tetap ya dia anak darah daging, memang sejalur karena darah daging. Tapi dia tidak satu tubuh. Yang satu disebut Tuhan satu, itu sebabnya yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sangat penting sebetulnya dalam diceraikan. Makanya apapun juga jangan sampai memisahkan suami istri. Karena cari duit maka dia terpisah. Loh Pak, kan saya tidak cerai, kan cuma hanya berpisah. Ya iya sih memang inilah rumitnya ada di sini. Tapi coba saya ingin menjelaskan prinsip kebenarannya saja. Jangan karena sesuatu hal sehingga ini jadi pisah. Kok sudah disatukan Allah, kenapa? Kan tulisannya cerai. Iya. Untuk menjelaskan cerai sama pisah ini agak susah. Saya kasih contoh. Barangkali bisa membuka pengertian. Kalau orang kena sakit kanker, sudah divonis stadium 4C, sudah akhir itu. Tinggal nunggu apa? Ya tinggal nunggu matinya. Sudah dokter pun juga sudah angkat tangan yang 4C. Tapi kalau masih stadium dini, mungkin belum stadium 1, itu penyakit kanker atau bukan?
Ya sudah, cuma stadiumnya 1, atau baru stadium dini tadi dia itu sudah kena kanker, cuma stadiumnya rendah dari 1. Nah, jadi kanker. Kalau stadium kanker 1 ini diterus-terusin, terus, kalau nggak selesai, tidak mencari, akan jadi 2, akan jadi 3, jadi 4. Hanya mujizat saja yang bisa memulihkan dan menyembuhkan. Jadi sebetulnya memang tidak cerai, tapi pisah oleh karena ini sempat dipisah oleh karena uang, oleh karena pekerjaan, oleh karena ini dan itu. Ya, sekarang ini adalah waktunya. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh supaya ini menjadi suatu kebenaran, prinsip kebenarannya yang saya ingin tanamkan. Sebab Tuhan pasti akan memberkati. Yang disatukan dia sudah 1. 1. Jangan ada yang bisa memisahkannya. Ini memang perlu pergumulan. Ya bisa sih diperdebatkan, tetapi tetap saya mempunyai satu prinsip, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau sudah 2 suami istri ini, mari sudah lihat ayat 12 di pengkhotbah itu memang ada 2 kata yang dipisah dengan tanda titik. Jadi 2 kata, 12 ya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, titik. Terus tali 3 lembar tak mudah putus. Loh kan suami kan cuma 2. Kalau misalnya tali ya mestinya tali 2 lembar, mestinya gitu, 2. Tetapi ini kenapa mesti jadi tali 3 lembar? Yang 1 siapa itu? Inilah rahasia ilahi. Ini gambaran dari Tuhan yang menyatukan itu. Yang bikin dia jadi 1 itu kan Tuhan. Kalau orang kan gak mungkin ya, suami ya suami, istri ya istri. Makanya suami istri yang tidak diterangi firman Tuhan itu bisa gak 1 loh. Dia masih jadi suami istri mungkin gak 1. Karena prinsipnya beda. Kalau yang suami ngeblok familinya, saudaranya, kalau saudaranya dibelain, tapi kalau saudaranya pihak perempuan misalnya enggak. Yang perempuan juga begitu. Akhirnya seperti perang dingin gitu. Mak rahasia, tapi tetap enggak cerai karena Kristen sih enggak boleh. Saudara, itu suatu rahasia umum yang kita bisa lihat karena tidak 1. Yang maksud 1 ini bukan tinggal 1 diingat ini, tapi kesatuan di dalam arah. Arahnya adalah pembangunan tubuh Kristus. Disatukan itu kan keinginan Tuhan. 1 menjadi 1 tubuh Kristus. Jadi 1. Makanya dari suami istri ini, alinea berikutnya ayat 12 itu ialah mereka ini 3. Jadi 3 lembar, tali 3 lembar itu tidak akan bisa putus. Nah, yang 1 siapa? Ya Tuhan. Tuhan sendiri. Dia mengikatnya. Nah, begini, ini agak rohani, agak berat sedikit. Sebab kalau suami istri secara jasmani ini, Efesus pasal 5 menulis bahwa suami adalah kepala, terus istri adalah tubuh. Ditulis itu. Menyatu, jadi kepala jadi 1 sama tubuh. Nah, itulah tubuh yang sempurna, ada kepalanya, ada tubuhnya. Nah, sekarang kalau ada Tuhan, jadi 3. Kepalanya siapa? Bukan suami kepalanya. Kepalanya tuh Tuhan. Nah, kan suami. Ya suami itu tubuh. Ini ditingkatkan dalam rohani yang sebenarnya. Sebab ini persekutuan. Meskipun secara anatomi laki-laki sama perempuan, tapi kan Galatia menuliskan tubuh Kristus itu tidak dihitung dia Yahudi, dia Yunani, dia hamba atau orang merdeka, dia laki-laki atau perempuan. Kan sudah sering dibacakan ya. Kalau enggak ini ya mesti dibuka bagi saudara yang enggak tahu, barangkali ya saya bukakan ya di Galatia. Di situ pasal yang ke-3 ayat yang ke-6
27 aja sampai 28. Karena kamu semua, Galatia pasal 3 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, ini perubahan kejadian baru, telah mengenakan Kristus. Ini bahasanya bahasa tinggi, bahasa rohani. Dibaptis itu perubahan ini, berubah menjadi ciptaan baru yang lama nggak ada, udah jangan dihitung lagi. Makanya kalau sudah dilahirkan baru, dikasih hikmat untuk bisa memandang ini menjadi ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru terbit. Ciptaan baru ya, nanti sudah baca di 1 Korintus itu dituliskan juga. Nah sekarang 28. Karena menjadi satu dalam Kristus, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, nggak ada dihitung itu, atau orang Yunani, nggak ada bilang, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, satu tubuh. Nah, jadi Tuhan itu sasarannya ingin membangun tubuh Kristus supaya tiap-tiap pribadi bisa menundukkan dia Tuhan sebagai kepala, karena dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Itu di Efesus pasal 2 dituliskan gitu. Sebagai kepala. Jadi kalau disebutkan tali 3 lembar itu sebagai satu jaminan Tuhan. Kalau kita mengerti persekutuan suami istri ini adalah satu, maka Tuhan akan datang dan mengikatnya supaya menjadi lebih kokoh, lebih kuat, yang bahasa lain digambarkan sebagai kota benteng. Tuhannya ada di situ, nyambung di situ. Tuhannya masuk di dalamnya situ. Ajaib, ya banyak. Misalnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak dilepaskan dengan cara aja, kan bisa dilihat loh. Itu yang nyemplung 3, kenapa jadi 4? Nah, Tuhan ikut di situ. Kekuatannya dan buktinya ada di situ bersama-sama. Sehingga sebetulnya nggak usah hadir juga ya bisa, tapi itu ditulis begitu kenyataannya untuk memberikan pengertian supaya rohani kita jadi terbuka bahwa Tuhan itu sebetulnya hadir dan ada, mengikat, melilit kehidupan bagaikan gitu. Kalau tali kan begitu. Jadi bukan 2 lembar, itu 3 lembar, dan itu kuat sekali. Makanya kalau sudah beli tali, coba diurai, ini kan itu ada 3, lembarannya 3, kuat sekali, wah luar biasa. Ya. Nah ini sebagai suatu gambaran. Itu sebabnya kalau disimpulkan di sini tali 3 lembar itu. Nah tulis di sini, Tuhan ada di dalam hidup pernikahan yang sesuai dengan rancangannya. Sebab rancangan Tuhan kan rancangan sempurna. Ya saya tidak tulis, cuma tulis dasarnya di Efesus 5 ayat 22 dan 23. Itu kepala dan tubuh tadi. Karena sasarannya begitu. Yang diinginkan Tuhan kalau saudara baca di Maliaki pasal 2 ayat 15, pernikahan itu diinginkan Tuhan apa? Keturunan ilahi. Jadi mengarah kepada yang rohani, yang rohani. Jadi kalau arahnya itu sudah benar, nah, saudara coba kembali ingat kepada beberapa minggu yang lalu. Kalau arahnya itu benar, itu sebetulnya orang itu sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Ini pengertian rohaninya. Dengan hikmat dibuka supaya mengarah ke situ. Pembangunan tubuh Kristus. Itulah yang disebut sidang mempelai Tuhan. Dijamin namanya mempelai, dikasihi sama mempelai prianya. Dilindungi. Kalau digambarkan Kristus adalah mempelai pria surgawi, ya gerejanya tubuhnya, tubuh Kristus, bukan gereja dalam arti denominasi, tapi gereja tubuh Kristus itu nah yang satu, sekalipun banyak anggotanya, pribadinya banyak, tetapi satu tubuh. Nah, itu sebabnya saudara perjanjian itu besar, satu. Dan kalau suami istri ini satu, itu efeknya besar kepada semua keturunan, bahkan orang-orang yang di dalam lingkungan keluarga
si suami istri itu. Makanya membangun kehidupan suami istri ini harus kokoh, sebab itu akan menjadi keluarga besar itu ke bawah. Saya punya anak 2, itu sekarang udah jadi 9. Ya, saya 2, anaknya 2, mantunya 2, jadi berapa? 6, cucunya 3, kan jadi 9. Nah kalau yang anaknya 9, mantunya 9, jadi ya itu. Tiap-tiap mantu, tiap-tiap keluarga yang 9 anak itu, anaknya 9. Tinggal hitung aja, berapa itu jadinya? Itu luar biasa besarnya. Lantas tidak tinggal di dalam satu tempat, di mana-mana. Terus bagaimana? Apalagi suasananya kayak begini nih. Ya kita video call saja, nggak puas dengan video call. Secara batin nggak puas lah. Ya, kita kepingin ketemu tapi kan nggak bisa. Lantas apa kita khawatir tentang keselamatannya? Tidak. Ada jaminan kalau engkau ada di dalam satu kehidupan yang benar. Dimulai dari suami istri, itu pokoknya itu. Nah, saya beri contoh untuk penutup. Kembali kepada bagian permulaan tadi. Saya akan mencontohkan tembok Yeriko. Robohnya karena perintah Tuhan. Kemudian ada satu peristiwa yang luar biasa. Hanya di bagian itu tidak roboh. Di bagian mana? Di bagian rumahnya Rahab. Rumahnya Rahab. Rahab itu sundal. Ya, itu sebabnya saudara, itu menunjuk kepada kemurahan Tuhan bagi orang yang mau bertobat. Sejelek apapun kalau dia bertobat, mau menerima pengintai yang datang. Pengintai itu sekaligus saja ya, dan cepat saya artikan. Pengintai itu dalam arti 2 pengintai yang sekarang bekerja di dalam akhir zaman ini. Yang mengintai setiap kehidupan adalah firman dan Roh Kudus. Itu yang diutus untuk melihat, untuk menyelamatkan. Dan Rahab menerima 2 pengintai itu sebabnya balas jasanya adalah keselamatan, perlindungan, dan Allah merestui itu. Sekarang saudara lihat tembok yang begitu besar itu runtuh. Hanya tempatnya si Rahab tidak runtuh. Lah kalau runtuh, matilah. Ya, dia mati. Di tempatnya Rahab tidak runtuh. Mari kita baca. Ini sebagai ayat yang terakhir, tidak ditulis tapi karena disebut yang mesti dibaca. Di Yosua pasal 2, kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-15 saja. Kemudian Yosua 2 ayat 15, perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya, ya rumahnya si perempuan si Rahab itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi rumahnya di atas tembok kota. Nah, mungkin nggak dapat tanah wong dia begitu saja. Jadi di atas tembok kota. Nah temboknya runtuh. Nah kalau itu tempatnya Rahab runtuh, matilah. Dia mati pasti. Itu tidak runtuh. Tidak ada ya bagian itu. Jadi tinggal sebagian sepetak rumah sampai ke bawah itu nggak runtuh, yang lain runtuh. Ya, itu demikian. Siapa yang ada di situ? Menurut perjanjian, setelah deal dengan 2 pengintai tadi, maka dia minta kata pengintai, oke, aku luluskan, bawa semua keluargamu, ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, pokoknya siapa sanakmu masuk di situ, jangan keluar. Kalau ada yang keluar, kena celaka, kena pedang, aku nggak tanggung jawab. Tapi kalau dia ada di dalam dan kena pedang, aku yang tanggung jawab. Sudah, itu perjanjian dengan 2 pengintai. Itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan merestui. Kalau nggak merestui, runtuh itu tembok. Tapi dijaga Tuhan untuk pas rumahnya Rahab tidak runtuh. Saya bayangkan begitu. Dan sehingga dia, dan isinya di situ seisi rumah tangga. Jadi saya simpulkan, suami istri inilah, ini yang harus dibangun. Ini satu-satunya
yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu bukan dua tetapi satu. Menyatunya suami istri dalam arti pernikahan yang benar, jangan ada yang bisa memisahkannya. Itu efeknya sangat besar kepada seisi rumah tangga besar. Jadi sekarang pun, sekalipun tempatnya berjauhan, kalau kau hidup dalam kehidupan nikah dan suami istri yang benar, jaminan ini berlaku untuk kehidupan saudara dan saya. Anak-anakmu dimanapun dia berada, dia akan dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Jadi, saudara, itu sebabnya kebenaran firman ini mesti digaungkan supaya tiap-tiap keluarga membawa dalam persekutuan sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Tuhan yang menjadi jaminannya karena Dia sendiri hadir di situ sebagai kota benteng. Makanya kita tadi menaikkan pujian, Dialah kota benteng kekuatan. Sekalipun bumi berguncang, laut bergelora, kita tidak usah takut sebab kota benteng kuat. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini, supaya kehidupan kita makin yakin dan hidup di dalam satu keluarga, dimulai dari suami istri yang baik. Ya, ini dengan cepat saja artinya begitu, tapi kalau dicontohkan dan diterangkan amat luar biasa kebenarannya, bahwa inilah jalan dan rencana Tuhan. Ya, kita nanti akan menaikkan satu pujian. Di saat badai mengamuk, gelombangnya bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu, berseru di dalam doa. Tuhan akan membuat badai itu diam. Dia adalah sumber pertolongan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari kita persiapkan lagi untuk menaikkan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik. Di saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu, berserulah dalam doa kepada Yesus kepala. Dia pasti mendengar setia seruan doa. Dibuatnya badai itu diam dan gelombangnya tenang. Dia membelai pria surga, sumber pertolongan di saat badai mengamuk. Di saat badai mengamuk dan gelombang bergelora, kesesakan, kecemasan menguasai hatimu, berserulah dalam doa kepada Yesus kepala.
Syukur dan terima kasih. Engkaulah Tuhan, kota benteng. Aku tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, laut bergeloran. Kau tempat perteduhan dan penyelamatku, gunung batu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Beri peneguhan kepada kami. Yang harus kami bangun adalah kehidupan nikah kami. Suami istri, jauhkan dari kehancuran, perpisahan. Jangan ada sesuatu yang menceraikan dan memisahkan mereka. Sebab yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong, membuka jalan dan memberkati. Segala kemuliaan dunia ini tidak menentu. Kami diarahkan oleh firman Tuhan, bukan mengejar sesuatu yang tidak menentu, sehingga kami harus berjauhan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan persekutukan anak-anak-Mu dalam hidup nikah dan keluarga mereka masing-masing. Sebab Engkau ada dan melilit yang Tuhan sendiri gambarkan bagaikan tali 3 lembar, tidak akan pernah putus. Demikian kokohnya karena Tuhan menjamin setiap kehidupan suami istri, kehidupan nikah yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin membawa kami dalam nikah rohani, yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus, bertemu dengan Kristus sebagai kepala, mempelai pria surga di dalam pesta kawin anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkati, supaya di dalam masa yang sukar Engkau tetap menjamin kami, memberi hikmat, sehingga penyerahan kami akan membuktikan pemeliharaan atas hidup kami, keluarga kami, dan semua keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan kami bisa mengakhiri dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kami selesaikan dan kami tutup, kami mendoakan saudara-saudara kami. Mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan dan dirawat. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Ishak. Oh Tuhan, karena demam berdarah sehingga trombositnya turun begitu rendah. Kami mohon kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus memberi kesembuhan, memulihkan sehingga menjadi trombositnya normal kembali dan sehat secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Usia Alim, Gembala Sidang di Cimanggis di Jakarta. Kiranya Tuhan menolong jamaah dari sakit lambungnya dan efeknya. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, menghancurkan semua virus, penyakit apapun Tuhan, oleh kekuatan darah Yesus, menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memulihkan dan menyehatkan kembali. Yang lain yang kami tidak sebut, tapi dia sakit baik di rumah sekalipun jauh dari kami, Tuhan menjamah. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dalam keputusasaan dibuka jalan sehingga dia bisa mengandalkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Ibu Weni yang ada di Cilacap yang berulang tahun pada tanggal 8, juga Ibu Siu yang berulang tahun juga pada tanggal 8 yang lalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Astin yang berulang tahun juga tanggal 18 yang lalu, juga anak Rasel yang ada di Jerman, anaknya Evi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati juga. Tuhan, Engkau memberkati Catherine yang berulang tahun tanggal 21, cucunya dari Ibu Ria. Biarlah berkat panjang umur, berkat lanjut usia sejahtera, dan dilindungi sehingga tetap sehat terus dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari Maranatha. Kami semua pun juga diberkati oleh Tuhan.
Engkau hadir di dalam setiap rumah, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sekarang beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan malam hari ini. Karena Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya, dan Tuhan memberi damai sukacita. Sekalipun di masa sukar kami tetap akan terpelihara, karena janji Tuhan menjadi andalan dan kota benteng kami sekalian. Kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dan menerang hidup mulai hari ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami, mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.